Penyakit autoimun mengalami peningkatan pasca pandemi COVID-19. Hal tersebut dikatakan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi klinik Rumah Sakit Siloam Lipo Village Tangerang, Stephen Sumantri. Banten dikutip dari kantor berita Antara mengatakan, jumlah kasus penyakit autoimun di seluruh dunia termasuk di Indonesia mengalami peningkatan dramatis, khususnya usai pandemi dan seringkali tidak disadari sehingga lambat terdeteksi. Tak hanya itu, kasus autoimun saat ini bersifat pandemi. Namun karena banyak tak diketahui masyarakat sehingga masuk dalam kategori silent pandemi. Dijelaskannya, autoimun dapat menyerang siapapun tanpa peduli usia atau jenis kelamin meski lebih sering ditemukan pada perempuan usia produktif. Penyakit autoimun seperti lupus sindrom, artritis reumatoid, psoriasis, myasthenia gravis, tiroiditis, Hashimoto, dan multiple sklerosis adalah kelompok penyakit kompleks di mana sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit malah menyerang sel-sel sehat karena salah mengenali mereka sebagai ancaman. Penyebab orang terkena autoimun bermacam-macam, yakni ada yang karena faktor genetik beserta lingkungan hingga gaya hidup masyarakat saat ini. Lalu ada juga karena faktor lingkungan seperti masyarakat yang tinggal di daerah industri karena disebabkan pencemaran udara, air maupun lainnya. Beberapa gejala umum autoimun yang perlu diwaspadai seperti lemas, kelelahan kronik, nyeri otot, demam ringan, kesemutan, bentol seluruh tubuh, bengkak area tertentu, rambut rontok, dan kulit kemerahan. Untuk pencegahannya, dia menyarankan agar menerapkan gaya hidup sehat seperti olahraga teratur, istirahat cukup, makan makanan bergizi, perbanyak makan buah dan sayur. Ada baiknya untuk segera dikonsultasikan ke dokter apabila kondisi berulang dan menetap dalam jangka waktu lebih dari 6 minggu. Ia menambahkan pengobatan autoimun bervariasi dilihat dari jenis dan tingkat dampak penyakitnya. Hal ini dapat meliputi obat-obatan antiinflamasi, steroid, imunosupresan, dan terapi biologis. Bali Post melaporkan.